Om Santi 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 Om. Supir truk material melakukan protes di kantor DPRD Buleleng karena larangan memasuki kawasan galian C di Kubu Karangasem. Ribuan warga padati Taman Pujaan Bangsa Margarana Tabanan memperingati peristiwa Perang Puputan ke-71. 5.000 warga Klungkung belum memiliki KTP elektronik. .500 motor tua di bawah tahun 1970 berkumpul dalam pameran motor antik. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, mengawali informasi pagi ini dari berita olahraga. Dikandaskan Swedia di babak playoff Piala Dunia tahun depan bakal bergulir tanpa tim dengan koleksi juara 4 kali Italia. Tidak cuma gagal beraksi di Rusia tahun depan, 4 nama veteran Azzurri pun terpaksa pensiun lebih cepat. Ari Verdisi, Italia. Thielen's header met it. Chiellini offside. And the full-time whistle is blown in Milan. An historic humiliation for Italy. Awan hitam menyelimuti jagat sepak bola Italia setelah timnasnya dipastikan tidak tampil pada ajang Piala Dunia Rusia 2018 mendatang. Kekalahan di tangan Swedia dengan agregat 1-0 dalam babak playoff jadi penyebab tersingkirnya Gli Azzurri. Dengan demikian, sang juara dunia 4 kali ini menyusul sejumlah negara langganan Piala Dunia lainnya yang harus absen berpartisipasi tahun depan seperti Belanda, Chile, Amerika Serikat, dan Kamerun. Buntutnya, sang pelatih Gian Piero Ventura ditunjuk jadi aktor utama di balik noda hitam dalam sejarah sepak bola negeri Pisa tersebut. Beberapa hari berselang, FIGC selaku otoritas tertinggi sepak bola Italia langsung memecat pelatih 69 tahun itu tengah pekan ini. Keputusan FIGC pecat Ventura bukan hanya kegagalannya membawa timnas Azzurri ke Piala Dunia, tapi juga akibat beberapa faktor lain. Mewarisi jabatan allenatore yang ditinggalkan Antonio Conte, Ventura memiliki skuad kompetitif pasca Euro 2016. Ciri khas permainan yang mengandalkan organisasi bertahan kuat dan serangan balik kolektif jadi jati diri Azzurri ketika ditangani Conte. Namun hal ini seolah memudar setelah eksperimen taktik dan pemilihan pemain ala Ventura yang gagal memberikan kontribusi positif. Salah satu keputusannya yang jadi kontroversi baru-baru ini adalah tidak dimasukkannya Insigne dalam laga hidup mati kontra Swedia pada leg kedua playoff lalu. Padahal striker 26 tahun ini merupakan salah satu bintang yang paling bersinar di Serie A musim ini dengan torehan 6 gol dan 5 assist yang turut mengantarkan Napoli ke puncak klasemen sementara. Hal ini diperkuat dengan adanya drama penolakan Daniel De Rossi di bench saat dirinya bakal dimasukkan Ventura ke lapangan sebagai pemain pengganti. Ikon AS Roma tersebut bahkan sempat terang-terangan menunjukkan Insigne jadi pemain yang lebih pantas masuk ke lapangan mengingat Italia sedang butuh gol. Tidak hanya dari sisi taktikal, beberapa rekor Azzurri harus putus pasca pelatih 69 tahun ini ambil alih kursi kepelatihan. Salah satunya, Italia harus absen di gelaran kompetisi sepak bola bergengsi antar bangsa-bangsa untuk pertama kalinya sejak tahun 1958. Ini artinya Piala Dunia 2018 nanti hanya diikuti oleh 7 dari 8 negara yang pernah jadi juara seperti Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Uruguay.
Kedua, mantan pelatih Torino ini harus bertanggung jawab dengan putusnya rekor kemenangan Gli Azzurri di fase kualifikasi Piala Dunia yang bertahan selama 11 tahun setelah timnya kalah dari Spanyol dengan skor telak 3-0 September lalu. Padahal Italia punya rekor 56 laga tak terkalahkan dengan rincian 42 kemenangan dan 14 hasil imbang sejak tahun 2006 silam. Bahkan kekalahan dari timnas Matador ini juga berbuntut panjang dengan minimnya gol yang tercipta pada laga-laga kualifikasi selanjutnya dengan tidak pernah mencetak lebih dari 1 gol. Tidak hanya sang pelatih, kritikan juga mengalir deras untuk pimpinan tertinggi FIGC Carlo Tavecchio menyusul kegagalan Italia ke Piala Dunia. Sosok pria 74 tahun ini dianggap tidak mampu menata dan membangun sistem yang lebih baik untuk masa depan sepak bola Italia. Jika Ventura dianggap bersalah karena masih memaksakan pemain veteran di tim, orang nomor 1 FIGC ini juga dikritik karena menunjuk Ventura yang merupakan pelatih veteran berusia 69 tahun. Apalagi sebelumnya Ventura tidak punya jejak istimewa sebagai pelatih dan lebih sering menangani tim-tim mediocre. Terlepas dari manajemen dan petingginya, imbas kegagalan Italia lolos ke putaran final Piala Dunia juga dirasakan oleh sejumlah nama generasi emas skuad kampion Piala Dunia tahun 2006. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, dan Daniel De Rossi yang turut mengantarkan Italia juara 11 tahun lalu pun memutuskan gantung sepatu lebih cepat dari rencana awal. Tidak hanya 3 pemain dari skuad juara 2006, nama sosok bek veteran Italia Giorgio Chiellini pun putuskan mundur membela negaranya pasca kegagalan besar tersebut. Dari 4 nama pensiun tersebut, sosok Buffon paling jadi sorotan. Akhir karir kiper 39 tahun bersama Gli Azzurri terasa anti klimaks. Rencananya untuk pensiun setelah Piala Dunia Rusia tahun depan harus pupus karena yang ada hanyalah tangisan di penghujung karir bersama Azzurri. Awan kelabu memang seolah menyelimuti perjalanan karir Buffon di tahun 2017 ini. Tidak hanya gagal tampil di Piala Dunia untuk terakhir kali, impian Super Gigi untuk meraih trofi Liga Champions pertamanya bersama Juventus harus kandas usai takluk dari Real Madrid di partai puncak bulan Juni silam. Ya, selanjutnya rangkaian uji coba Timnas bulan November ini mempunyai banyak cerita. Salah satunya pemanggilan 3 pemain U19 ke skuad asuhan Luis Milla. Kira-kira apa alasannya dan bagaimana pendapat masyarakat, khususnya supporter tim Indonesia ya? Simak dalam liputan Arman Kidam berikut ini. Niko, Paul, Karesta, dan semua sport people di rumah. Sekarang saya lagi ada di Stadion Wibawa Mukti Cikarang nih. Seperti yang kalian tahu, bulan ini, bulan November adalah rangkaian uji coba Timnas jelang Asian Games 2018 mendatang. Dan menariknya ada 3 pemain U19 yang ditarik ke U23 nih. Penasaran dong kenapa alasannya dan gimana perasaan mereka? Saya juga penasaran nih. Ayo kita cari tahu bareng-bareng yuk. Alasan manggilnya 3 pemain U19 apa Coach? Yang pasti Luis udah memantau dia ya. Beberapa pemain U19, tapi yang lain juga ada yang sudah dicatat oleh Coach Luis Milla. Yang pasti setiap ada kesempatan untuk ada pertandingan pasti dia beberapa pemain akan dicoba lagi. U19 sendiri kan masih banyak nih yang bisa mencuri perhatian, masih ada Witan, Rafid Marasabesi, apakah masih terbuka pintu? Masih semuanya, karena Coach Luis Milla sudah ada catatannya dan kita lihat memang ada beberapa pemain U19 yang mungkin tidak langsung semua dipanggil karena akan selalu ada perubahan. Oke, terima kasih. Itu dia tadi Sport People ngomong-ngomong sama Coach Bima, intinya siapapun pemainnya, berapapun usianya, selama mereka masih memakai lambang Garuda di dada, kita dukung terus Indonesia. Ya alhamdulillah ini pengalaman baik buat saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, tadi ngobrol sama Coach Bima udah, sama pemain juga udah. Sekarang kita tanya-tanya nih sama supporter atau masyarakat, gimana sih pendapat mereka tentang skuad Indonesia saat ini? Setuju banget ya, soalnya
Dibanding untuk pengalaman pemain, bisa juga untuk lebih mendewasakan dari secara mental atau cara bermainnya. Saya sangat setuju sekali karena dengan adanya ketiga pemain tersebut timnas bakal lebih garang di Asia. Sangat setuju Mas, soalnya memberi kesempatan buat pemain-pemain muda biar merasakan atmosfer bermain di tingkat yang lebih senior. Nah itu dia Sport People, ternyata masih banyak banget yang mendukung keputusan Luis Milla untuk memanggil 3 pemain U19 ke Timnas U23. Pokoknya apapun itu kita dukung terus timnas kita untuk terus maju dan bisa berprestasi. Ribuan warga padati Taman Pujian Bangsa Margarana Tabanan memperingati peristiwa Perang Puputan ke-71. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Supir truk material asal Buleleng melakukan protes ke kantor DPRD Buleleng lantaran tidak mendapat izin mengambil pasir di Galian C, Kecamatan Kubu Karangasem. Larangan ini merugikan para sopir yang harus membeli material dari depo dengan harga yang lebih mahal. Senin siang sejumlah sopir material asal Kabupaten Buleleng melakukan protes ke kantor DPRD Buleleng pasca dilarangnya melakukan pengambilan material seperti pasir dan batu ke sejumlah galian C di kawasan Kubu Karangasem. Mereka protes lantaran larangan tetap berlaku padahal status Gunung Agung telah menurun dari level awas ke siaga dan galian C di kawasan tersebut sudah kembali beroperasi. Para sopir hanya diperbolehkan mengambil pasir di depo yang telah disediakan oleh pengusaha material yang ada di daerah perbatasan Buleleng Karangasem, seperti saat Gunung Agung berstatus awas. Para sopir pun meminta kepada Komisi 1 DPRD Buleleng beserta Pemkab Buleleng untuk membantu menjembatani dengan pemerintah Karangasem untuk kembali memberi izin agar bisa masuk ke galian C untuk mengambil pasir.
Kami berharap agar DPR Buleleng bersinergi dengan Bupati Buleleng untuk melakukan koordinasi secepatnya kepada Pemkab Karangasem. Jika depo menjadi alternatif, agar itu dibuat sah, agar kami tidak digantung posisinya. Apalagi dengan harga lebih mahal dan kualitas yang kurang bagus. Poin pertama kami meminta agar diberikan kegalian langsung. Yang kedua, jika depo menjadi alternatif, agar Pemkab Karangasem segera membuat keputusan secara resmi, agar keputusan tersebut tidak dibuat pengusaha atau perorangan untuk menghindari monopoli harga. Berantem dong, makanya kami minta agar semua diatur secara resmi. Kami tunduk kepada aturan jika Pemkab Karangasem mau membuat aturan. Termasuk menertibkan pungutan ini? Iya. Termasuk jatuhnya tetap aja lebih mahal jadinya. Kami mintanya kan lebih murah. Nah, artinya dengan membayarnya kan jatuhnya iya dong. Benar-benar kami dijajah secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjelaskan telah mengirim surat kepada pemerintah Kabupaten Karangasem pasca turunnya status Gunung Agung. Namun pihak Pemkab Karangasem belum memberikan jawaban terkait memasuki galian C. Komisi 1 DPRD Buleleng akan membentuk tim bersama Pemkab Buleleng untuk menangani permasalahan ini. Permasalahan di bawah. Nah tentunya beberapa poin yang mereka sampaikan, kami selaku lembaga tetap menampung aspirasi mereka dan memperjuangkan melalui rapat koordinasi dengan eksekutif. Karena sebelum ini terjadi, Pak Bupati sudah berkirim surat pada Pemkab Karangasem. Namun jawabannya yang pasti sampai saat ini kami belum tahu. Sehingga terjadi permasalahan yang Bapak dengar tadi kan, itu sudah banyak sekali. Terutama menekan warga Buleleng untuk memaksa mengambil bahan di depo dengan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya keresahan seperti ini, mungkin dari DPR sendiri seperti apa? Ya cepat mengambil langkah, kami laporkan pada Pak Ketua. Dan Pak Ketua sepertinya akan segera koordinasi dengan Pak Bupati. Hingga saat ini para sopir mengangkut material asal Buleleng terpaksa masih mengambil pasir di depo yang telah dibuat oleh beberapa pengusaha galian C di wilayah Kubu Karangasem. Harga pasir yang dijual di depo dinilai sangat memberatkan, yakni Rp2.400.000 jika sebelumnya hanya Rp1.400.000. Akibatnya sejumlah proyek pemerintah pun molor dari waktu yang ditetapkan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dana alokasi khusus pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun 2018 dipangkas lebih dari 50%. Akibatnya sejumlah infrastruktur jalan gagal diperbaiki di tahun depan. Sejumlah jalan di Kabupaten Buleleng ini terancam tak bisa diperbaiki lantaran tidak ada anggaran yang mencukupi di tahun 2018. Ruas jalan Silanjana Sudaji ini misalnya yang tidak jadi diperbaiki. Padahal Dinas PUPR Pemkab Buleleng telah mendata sejumlah jalan yang akan dibangun pada tahun depan dengan target anggaran sebesar 78 miliar. Namun dana yang turun hanya sebesar 31 miliar rupiah. Bahkan dana ini dialokasikan juga untuk perbaikan segala infrastruktur baik rehabilitasi saluran irigasi dan perbaikan pipanisasi air minum. Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng Ketut Suparta Wijaya menjelaskan, alokasi dana yang begitu minim harus dibagi 3 sektor yang harus dilakukan perbaikan. Sebanyak 19 miliar untuk perbaikan jalan, 4,9 miliar untuk irigasi serta 5,4 miliar untuk penyiapan air minum bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Beberapa poros jalan seperti Pakisan Klandis yang mengalami rusak parah pun mendapatkan anggaran perbaikan di tahun 2018. Namun Pemkab hanya mampu menuntaskan perbaikan jalan sepanjang 20 km saja, serta beberapa jembatan yang rusak akibat bencana di awal tahun 2017 silam. Harapan kita sebenarnya untuk tahun ini kita dapat menangani perbaikan jalan sepanjang 70 km. Namun karena keterbatasan anggaran, mungkin nanti separuhnya dari itu bisa. Nah, ada juga infrastruktur rusak ya yang memerlukan pembiayaan, penanganan, tapi di jembatan Bukulan yang pasca bencana yang rusak akibat bencana bulan Februari kemarin, juga ada jembatan di Pakisan. Perbaikan jalan Kabupaten tahun 2018 dengan anggaran 19 miliar lebih yang bersumber dari BAK dengan total panjang target kita 20 km. Sisa infrastruktur yang belum bisa dilakukan perbaikan di tahun 2018 ini akan dirancang kembali dalam anggaran untuk diajukan ke pemerintah pusat. Sehingga di tahun 2019 nanti anggaran dan untuk Kabupaten Buleleng pun diharapkan bisa terpenuhi. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Ya, dalam waktu dekat Koalisi Rakyat Bali yang terdiri dari 9 partai politik akan mengumumkan bakal calon cagup dan cawagup Bali tahun 2018. Ketut Sudikerta yang sudah santer akan maju mengaku sudah memiliki pasangan untuk pilgub mendatang. Pemilihan Gubernur Bali sudah di depan mata. Setelah PDIP yang mengusung pasangan Koster dan Co Aceh menjadi bakal cagup dan cawagup Bali 2018, dalam waktu dekat, Koalisi Rakyat Bali juga akan mendeklarasikan paket pasangan cagup dan cawagup Bali. Ketut Sudikerta, yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Bali, digadang-gadang akan menjadi cawagup Bali berpasangan dengan Rai Mantra yang diusung sebagai cagup versi KRB. Namun Sudikerta masih enggan berbicara terkait pencalonannya tersebut. Sudikerta menjelaskan, sebagai kader dari Koalisi Rakyat Bali, ia akan tunduk terhadap keputusan dari KRB. Namun ia mengaku sudah mendapatkan pasangan pada Pilgub 2018 nanti. Hakikatnya saya serahkan semua kepada partai berkoalisi untuk melaksanakan proses daripada penentuan pencalon itu, karena pada hakikatnya kita tidak haus akan kekuasaan, tetapi kita lebih mengedepankan daripada kepentingan masyarakat kita dalam mewujudkan berbagai program pembangunan tersebut. Tapi sudah pasti dengan Rai Mantra, Pak, nanti, Pak? Ya, tanya partai berkoalisi, saya sebagai kader partai berkoalisi tentu akan taat dan patuh pada proses dan mekanisme yang akan dikeluarkan oleh partai berkoalisi tersebut. Sementara, Ketua Penasehat Koalisi Rakyat Bali, Made Mudarta, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat, belum bisa dimintai keterangan. Namun rencananya, dalam waktu dekat Koalisi Rakyat Bali akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Koalisi Rakyat Bali sendiri terdiri dari koalisi dari 9 partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKPI, Perindo, PAN, dan PKS. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Peringati Hari Puputan Margarana yang ke-71, ribuan warga memadati areal Taman Pujaan Bangsa Margarana Tabanan. Kedatangan mereka untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus sebagai wujud sembah bakti kepada para pendahulunya. Senin pagi, ribuan warga memadati Taman Pahlawan Pujaan Bangsa Margarana Tabanan untuk memperingati Perang Puputan Margarana yang ke-71. Warga dan para keluarga pejuang sangat antusias untuk mengikuti upacara peringatan Perang Puputan Margarana. Warga juga memadati Museum Puputan Margarana yang terletak di dalam areal Taman Pahlawan. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai peralatan dan senjata yang dahulu digunakan melawan penjajah saat peristiwa Puputan Margarana. Sementara, para keluarga pejuang menggelar persembahyangan di depan pusara para pendahulunya. Persembahyangan ini dilakukan sebagai wujud bakti mereka kepada pendahulunya yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan. Seperti salah satu warga yang sengaja datang dari Kabupaten Karangasem untuk mengenang dan mendoakan ayahnya yang telah gugur di medan pertempuran. Saya wajib untuk datang ya, untuk ngaturang, istilahnya ngaturang awidri untuk beliau. Nah, ini kami laksanakan tiap tanggal 20 November untuk mengingat beliau dan menghargai beliau. Ya, saya pikir juga beliau kan habis nyawa untuk kemerdekaan. Pada peringatan Perang Puputan Margarana yang ke-71 ini, hadir sejumlah pejabat baik dari TNI dan Polri serta Ketua DPRD Bali dan Wakil Gubernur Bali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang dirasakan saat ini dan mengenang jasa para pahlawan, para pejabat yang hadir melakukan tabur bunga di pusara I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang kemerdekaan lainnya. Karena itu para generasi muda bangsa memiliki kewajiban untuk kita ajak bersama-sama meneruskan daripada perjuangan beliau agar bangsa Indonesia bisa mewujudkan bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur ya terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan semua program-program pembangunan itu di masing-masing tingkat. Peristiwa Puputan Margarana terjadi 71 tahun silam, pada 20 November tahun 1946. Saat itu, pasukan Ciung Wanara yang dipimpin Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang melakukan perjalanan jarak jauh tepat di desa Marga Tabanan. Pasukannya dihadang oleh prajurit Belanda hingga terjadi perang. Perang sampai habis atau dikenal dengan istilah Puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai.
Peristiwa ini kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ribu warga Klungkung belum memiliki KTP elektronik. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di NET. Ya, kasus korupsi KTP elektronik berdampak meluas di Kabupaten Klungkung. Sebanyak 5.000 warga yang hingga kini masih menunggu KTP-nya dicetak lantaran keterbatasan belangko. Sejak bergulirnya kasus korupsi KTP elektronik, pembuatan KTP di berbagai daerah di tanah air tersendat. Salah satunya terjadi di Kabupaten Klungkung. Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebanyak 5.000 orang lebih kini masih menunggu rampungnya pencetakan KTP elektronik. Keterbatasan belangko masih menjadi masalah utama yang dihadapi. Saat ini, sebagian besar warga yang masih menunggu KTP-nya dicetak sudah berjalan hingga 6 bulan. Warga pun hanya diberikan sebatas surat keterangan sebagai pengganti sementara KTP yang diklaim memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik. Selain masalah ketersediaan belangko, masalah lain yang dihadapi yakni penunggalan data guna mengantisipasi KTP ganda. Yang menjadi kendala adalah masalah belangko masih tetap itu. Dan terutama masalah penunggalan data yang ada di Kabupaten Klungkung. Sehingga masyarakat agak kecewa, di mana ketika dia merekam sekarang, 6 bulan itu baru mereka bisa kami untuk dicetakkan. Jumlah untuk sekarang perekaman yang masih belum sekitar 5.000-an. Dari 215.000 warga Klungkung yang terdata di server pusat, baru 85% diantaranya telah memiliki KTP elektronik. Sementara, bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik, dikhawatirkan akan menghambat proses Pilkada serentak 2018 nanti, lantaran kartu tanda penduduk merupakan syarat utama warga dalam menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ditahan selama 20 hari, Setia Novanto ditempati ruang tahanan baru KPK jauh dari kata mewah. Sel rutan yang ditinggali Setnov jadi satu dengan kamar mandi. Licinnya gerak-gerik Setnov dalam kasus KTP elektronik akhirnya terhenti juga. Usai sejumlah drama, sang papa akhirnya ditangkap dan ditahan oleh Komisi Anti Rasuah. Terhitung sejak 17 November, Setnov tidak bisa menghirup udara bebas. Selama 20 hari ke depan, ia mendekam di bui milik KPK. Berlokasi di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan, inilah rumah tahanan baru KPK yang dihuni Setnov. Rutan berkapasitas 37 orang untuk tahanan pria dan wanita. Jauh dari kata mewah, rutan ini menyatu dengan kamar mandi.
Ini merupakan salah satu sel yang berisi 5 tahanan di rutan KPK dengan dilengkapi fasilitas kamar mandi dan juga kasur. Selain itu, yang baru dari ruang tahanan di KPK ini adalah keberadaan intercom yang menghubungkan antara tahanan dengan petugas KPK. Baru diresmikan Oktober lalu, rutan dilengkapi dengan poliklinik, area olahraga, dan ruang kunjungan. Rutan juga terhubung dengan sistem database pemasyarakatan sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi terkait tahanan yang ada. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tanggapi permintaan perlindungan yang disampaikan Setia Novanto, Presiden Joko Widodo kembali tegaskan agar Ketua DPR tersebut ikuti proses hukum yang ada. Presiden juga meminta seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme yang berlaku jika memang terjadi pergantian Ketua DPR. Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Ya di situ kan ada mekanismenya untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara kan ada mekanismenya. Jadi ikuti aja mekanisme yang ada, aturan-aturan yang ada. Game tiang listrik gugah rasa penasaran pemakai ponsel pintar pasca kecelakaan Ketua DPR RI Setia Novanto. Game ini pun jadi viral, lebih dari 100.000 pengguna sudah mengunduh game ini lewat Play Store. Ayo, sudah tahu belum game ini? Mainnya cukup nabrak tiang listrik. Ini bukan sembarang tiang ya. Karena kalau berhasil nabrak, justru dapat poin. Tapi tak segampang dikata. Butuh strategi cermat agar mobil bisa menabrak tiang dengan tepat loh. Muncul dan jadi viral usai mobil yang ditumpangi sang Ketua DPR Setia Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Momen itu pun menginspirasi anak-anak muda di Yogyakarta. Dan set dengan gercep alias gerak cepat, Frida Dwi alias UB dan beberapa rekannya mengebut pembuatan game bertema tiang listrik. Niatnya bukan untuk dipasarkan loh awalnya, tapi dilakukan untuk riset pemasaran memanfaatkan momentum. Dan hasilnya, lebih dari 100.000 pemakai ponsel pintar mengunduhnya lewat Play Store Android. Frida Dwi pun tak menyangka game minimalis ini akan jadi trending topik. Kini pun ia mengamati setiap momentum di skala nasional. Saya sendiri gamenya game simple, jadi nggak terlalu susah buatnya. Jadi karena targetnya pingin lebih cepat rilis, jadi bikin gamenya yang simple-simple aja, nggak gampang. Berapa lama mas? Total pengerjaan mungkin sekitar 7 jam. 7 jam. Oke. Tahu pertama kali ini jadi viral? Sebenarnya kita ngetes, kita nge-share-nya di Facebook tanpa cuman nge-share buat teman-teman seberapa jauh bakal viralnya. Selang sekitar berapa ya, mungkin 1 jam itu sudah ada wartawan yang kontak, berarti kan sudah mulai nyebar. Sejak tahun 2007, lulusan D1 Desain Grafis ini terus mematangkan dirinya menjadi game developer. Bagi komunitasnya, riset kecil-kecilan ini sangatlah penting, karena makin banyaknya perusahaan besar yang bermain dalam pembuatan game Android. Nah, kalau di dunia nyata, nabrak-nabrak tiang ini jangan sampai dilakukan ya. Nanti bisa bonyok dan benjol loh. Ingat, ini hanya game alias permainan saja ya. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Brigadir Taufik Ridwan semakin viral karena goyangan Michael Jackson-nya. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali.
Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Reza Sumendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show, hanya di Net. Ya, soal anggota Polri nih, masih ingat kan video viral polisi di Garut yang ngedance ala Michael Jackson? Pasti ingat banget, namanya adalah Brigadir Taufik Ridwan. Nah, betul banget, rupanya dia sudah jago ngedance ala Michael Jackson sejak kecil. Nah, karena video viral ini semakin jadi sorotan dan buat masyarakat makin akrab dengan polisi. Gimana? Mirip kan dengan penari aslinya? Ini dia aksi lincah Brigadir Taufik Ridwan. Meliuk, menari, mengikuti lagu King of Pop Michael Jackson. Video anggota Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Garut, Jawa Barat ini pun viral di media sosial. Video pendek ini awalnya dia unggah di akun Facebooknya Ofix Devisa pada awal November lalu. Kini telah di-share ratusan netizen dan tentunya banjir komentar positif. Nah, rupanya polisi yang kini punya 2 anak ini memang ngefans dengan King of Pop Michael Jackson sejak duduk di sekolah dasar. Awalnya, keahliannya ngedance ala Michael Jackson ini hanya dipertontonkan di lingkungan keluarga dan sesama rekan polisi. Jadi gini, kan teman Facebook saya punya teman SMA banyak. Kata teman tuh, Pik masih bisa nggak katanya joget kayak dulu waktu SMA gitu. Kalau masih bisa, soalnya kan dulu kamu kurus, sekarang kan gemuk katanya. Masih bisa nggak gaya-gaya dulu, kamu kan dulu seneng-seneng lagu Michael Jackson gitu. Akhirnya saya bilang saya bisa, buktikan sama teman. Dibuktikan, saya joget di Facebook. Tak hanya dance, Brigadir Taufik juga mahir menjadi dalang wayang golek. Meski awalnya tak mengira ada korelasi kemampuannya dengan profesi saat ini, namun rupanya kemampuannya itu kini jadi daya tarik tersendiri. Warga pun semakin dekat saat dirinya memberikan penyuluhan di tengah masyarakat. Ervan Lugina melaporkan untuk Net. Masih mengenai polisi, nasib mujur bagi warga bernama Polisi. Pemuda asal Pasuruan yang sempat terciduk operasi Zebra ini kini memiliki pekerjaan baru. Ya, kita akan lihat bagaimana hari pertamanya bekerja di Mapolres Pasuruan. Bagaimana ya si polisi ini? Apakah dia gugup atau tidak? Ini dia liputannya. Polisi. Pemuda asal Grati Pasuruan ini memang bernama Polisi. Senin pagi, ia mengawali karirnya dengan apel bersama puluhan anggota Satlantas Polres Pasuruan. Semenjak hari ini, ia menjadi pekerja harian lepas, membantu pekerjaan kepolisian. Rasa gugup berkecamuk amat sangat. Tidur semalam pun tak nyenyak. Apalagi kini dirinya harus disiplin layaknya kinerja kepolisian. Untungnya, rekan-rekan kerja menyambut bahagia kehadirannya.
Motivasi dan semangat diberikan pada polisi. Tapi tak ada keistimewaan baginya, karena semua diperlakukan sama. Tegang Pak, karena baru pertama kali saya kerja di kantor. Kan tadi diajarin teori tentang buat SIM. Terus tadi pamit orang tua gimana? Pamit orang tua, ya semoga sukses itu. Namanya sempat viral karena terjaring dalam razia operasi Zebra. Saat itu, ia mengaku bernama polisi. Polantas yang kala itu memeriksanya kaget bukan kepala. Ya, waktu itu saya tanyakan namanya. Namanya adik siapa? Polisi Pak. Dengan nada yang agak tinggi juga si polisinya. Loh yang benar Dek, nama adik siapa? Polisi Pak. Nah, jangan melecehkan polisi loh ya. Loh bener Pak, nama saya polisi ya, katanya gitu. Coba lihat KTP-nya. Ini Pak. Oh iya polisi. Di hari pertama ini, polisi pun langsung dibimbing oleh Brigadir Ali Fahri mulai mengarahkan warga pemohon SIM sampai menyiapkan lapangan untuk ujian praktek SIM. Pengenalan tugas ini dilakukan bertahap agar polisi cepat beradaptasi. Terciduk razia, ternyata justru jadi awal yang baik untuk polisi. Jumat lalu, rombongan Polres Pasuruan dipimpin Kapolres AKBP Raidian Kokrosono mendatangi rumah polisi. Mereka bertemu dengan orang tua polisi bukan untuk melaporkan anaknya yang sempat terjaring operasi, melainkan memberi sembako dan menawarkan pekerjaan. Selama ini, pemuda berumur 22 tahun ini jadi tulang punggung keluarga dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Ayah kandungnya telah meninggal sejak polisi berusia 7 tahun. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Senin kemarin diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Anak-anak panti asuhan di Surakarta bikin roti bersama dan videonya ini direkam oleh CJ Mardiana. Sementara CJ Denny Agustian merekam serunya para pengantin cilik Madura. Mereka tampil total, kostum pengantin sampai bawa aneka seserahan. Satu lagi nih yang gak kalah seru juga adalah dari CJ Vanya Valindria yang merekam serunya parade kartun favorit anak di London, Inggris. Kawanan Trolls, Lego Ninjago, Minion, sampai Powerpuff Girls, seru banget. Lihat tuh anak-anak sampai pada histeris di sepanjang jalan Regent Street London hari Minggu kemarin. Ada mobilnya Transformer juga, Bumblebee, sampai Scooby-Doo. Ini sih bukan anak-anak aja yang seneng, orang dewasa juga pada histeris. Seru banget ya. Jadi parade ini diselenggarakan oleh Hamley, toko mainan terkemuka dunia. Dan emang udah jadi agenda rutin setiap tahun toko mainan ini ngadain parade seperti ini. Setiap kali berlangsung, sepanjang Regent Street ditutup seharian. Puas nonton parade, sejumlah stand bisa dikunjungi sama anak-anak. Mulai dari stand foto sampai permainan edukasi. Kalau di Sumeneb, anak-anaknya justru yang berparade nih. Waduh, kecil-kecil jadi manten. Ada 17 pasangan pengantin cilik yang berkeliling jalanan protokol di Sumeneb. Kostumnya total ala mempelai. Ada yang bawa seserahan juga. Bukan pengantin beneran ya, melainkan Festival Denonde Ninang atau warga Sumeneb mengenalnya dengan Tan Pangantanan. Ratusan anak-anak ini tampil maksimal layaknya sepasang pengantin Madura yang sesungguhnya. Pesertanya siswa dari berbagai sekolah dasar di Sumeneb. Festival ini rutin loh digelar setiap tahunnya, setiap perayaan HUT Kabupaten Sumeneb. Penyelenggaranya di Sparbud Pora dengan Sanggar Kembara. Jadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal khususnya pengantin Sumeneb. Tujuannya sih biar generasi muda makin cinta sama budaya warisan leluhur mereka. Kalau yang ini beda lagi. Dalam rangka Hari Anak Sedunia, anak-anak dari Panti Asuhan Atsa diajak membuat roti kecik di toko roti Ganep Surakarta.
Penyelenggaranya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adik-adik atau anak-anak yang jadi pesertanya, harapannya mereka punya pengalaman baru, mereka punya gambaran, oh seperti ini ya aktivitas memasak. Mungkin ya suatu saat hari ini bisa tersimpan dalam alam bawah sadar mereka nanti punya keinginan untuk berbisnis di bidang yang sama, siapa tahu. Lihat gimana serunya para bocah bikin kue, mulai dari aduk adonan sampai membentuknya. Yoi, kalau udah mateng boleh dong kirim-kirim ke sini. .500 motor tua di bawah tahun 1970 berkumpul dalam pameran motor antik. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Customs Protection. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pelepasan ekspedisi Nusantara Jaya 2017 libatkan ratusan pemuda. KRI Dewa Ruci pun menjadi kapal pertama yang diberangkatkan untuk ekspedisi Nusantara Jaya. Ratusan pemuda dari TNI Angkatan Laut, Sekolah Kelautan, dan anggota pramuka terpilih ikut serta dalam pelepasan ekspedisi Nusantara Jaya 2017 di Jakarta International Container Trekking. Pertunjukan marching band dari Taruna Angkatan Laut ditampilkan untuk memeriahkan acara pelepasan. KRI Dewa Ruci menjadi kapal pertama yang diberangkatkan untuk ekspedisi Nusantara Jaya. Di mana para pemuda-pemuda ini adalah utusan dari tiap-tiap provinsi, masing-masing 2. Jadi jumlah seluruhnya ada 68 siswa setingkat SMA yang mereka pilihan dari provinsinya masing-masing. Acara ini diharapkan menjadi pemersatu bangsa Indonesia dengan melibatkan banyak anak muda. Nah, ini modal dasar dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan pedesaan yang kita lakukan, pemerataan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan tadi Sail Sabang ini kita akan lihat
bahwa Indonesia itu adalah negara besar yang akan makin besar ke depan ini manakala kita semua jadi satu. Satgas Sel Sabang tidak hanya memberangkatkan KRI Dewa Ruci, namun ada juga KRI Banda Aceh, KRI Bima Suci, dan KRI Dr. Suharto. KRI Dewa Ruci ini akan membawa 150 orang untuk berlayar dari Jakarta menuju Batam, lalu dilanjutkan lagi ke Sabang hingga ke Belawan, Sumatera Utara. Sekitar 25 hari mereka akan berlayar dan akan kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 14 Desember. Bila Hantika, Tiasa Dinda melaporkan untuk Net. Selanjutnya kita ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat pameran motor antik. 500 motor yang eksis di bawah tahun 1970 berkumpul di sini. Dan istimewanya kondisi motor-motor ini masih sangat segar dan bugar. Ratusan pehobi motor antik berkumpul di Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang Sabtu sore. Motor antik keluaran tahun 1970 ke bawah memenuhi kawasan ini. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai lebih dari 500-an. Motor antik yang masih terawat keluaran pabrik Eropa dan Amerika ini dipamerkan dalam gelaran Legenda 70 Rider. Bagi pehobi motor antik, semakin tua motor menjadi kebanggaan tersendiri. Zunda KS 50 itu 50 cc, Mas. Oh, okay. Itu termasuk motor tua, Pak? Sangat tua. Kenapa memilih motor tua ini? Saya sangat suka motor tua. Bahkan saya ditawarkan motor-motor muda pun sekarang nggak mau. Oh, untuk cara merawatnya sendiri tergantung usaha? Ya, terus tidak. Jadi semuanya kalau kita ada kemauan, apapun bisa kita lakukan. Oh, gitu. Usaha, Mas. Oke. Ini motor dapat dari mana itu, Pak? Saya dulu dari Bandung. Oh, gitu. Dan sekarang masih pakai plat Bandung. Event yang digelar rutin setahun sekali ini jadi ajang bertukar informasi dan belajar sejarah sepeda motor tua dari masa ke masa. Tak hanya pameran motor antik, stand spare part motor antik juga ada di gelaran ini. Yusuf Anggara melaporkan untuk Net. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan putarkan video klip dari Bray Akustik. Band akustik satu ini akan membawakan lagu yang berjudul Mewali. Nah, bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Sing percaya adi mengalain beli subeduang tiban ira gemertunangan udah jadi alu bengang sapa di jeke janji
kening